Dank jullie wel om te kijken en om te luisteren. En gewoon samenleven in vol met liefde. Liefde voor iedereen. Orang Jawa itu kan terlalu baik. Orang Nusantara itu terlalu baik. Rendah hati, tidak sombong, tidak mau berbohong secara umum. Lumo. Nah, lumo dan ada punya rasa malu. Sementara kelompok itu, klan itu, yang dari Askenazi itu, Habib-Habib itu, kan rai gede. Nggak punya rasa malu. Ini si Lutfi bin Yahya udah ketahuan masuk buku secara NU, udah ketahuan masuk makam, masih terus-menerus bergerak mau masuk lagi loh. Dan memang klan itu, kelompok itu, para Habib itu sampai hari ini tidak terkonfirmasi sebagai orang yang menganggap Pancasila itu final. Oknumnya itu ada di PCNU Tegal gitu. Mengedarkan itu di madrasah-madrasah yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Di kesempatan ini saya merasa senang sekali karena dalam hal ini saya tiba-tiba harus sowan Kiai Fuad, ya, Gus Fuad Pleret yang lebih keren ya. Di mana-mana sekarang Gus Fuad Pleret. Kebetulan nama saya Hendro Pleret, jadi ono kesamaane. Kesamaane lahir di Kecamatan Pleret maksudnya. Nah, beberapa hari yang lalu adik saya namanya Zayu, ini kan dia sudah 30 tahun di negara kincir angin atau di Holland, di Belanda. Ini tiba-tiba datang ke rumah saya, Mas, aku kepengen sowan Gus Fuad iki piye carane? Oh, gampang. Nek karo aku Gus Fuad itu jam berapapun diterima. Nah, kebetulan saya minta waktu malam hari ini dengan senang hati saya belajar ilmu, belajar apapun. Karena saya tahu Kiai Fuad ini, saya juga santri-santri beling sini ya Kiai Fuad. Oh iya santri. Saya santri belingnya Rofa ini. Rudatul Fatihah ini. Yang paling santri paling keren. Ya, paling keren. Dan paling ya sebenarnya paling segalanya. Nah, yang penting tidak Kiai atau Gus Fuad ini supaya dapat karma yang banyak ya. Amin. Lebar ya. Yang penting seperti itu. Nah, nanti kita akan menelusuri, akan kepo, akan menelisik bagaimana Mbak Yayu ini mempunyai ritual perjalanan dan sebagainya yang sangat menarik. Makanya jangan kemana-mana, teman-teman semuanya sekarang sudah mulai ngeklik, sudah tune in. Nah, bahasanya sudah tune in ya. Langsung tonton saja sampai dengan selesai nanti. Kita nggak lama-lama, paling 4 jam, 5 jam. Wah, tapi ya kalau jagoan yang sama Gus Fuad itu saatkan subuh ya. Ya enggak yang penting. Gitu, kita sapa dulu. Assalamualaikum Gus Fuad. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Di Yayu. Iya. Coba apa yang kami sampaikan tadi sedikit saja satu kalimat diterjemahkan dalam bahasa Belanda. Terlalu banyak. Oke, selamat malam. Jumpa lagi di channel Gus Fuad Pleret. Ya, misalnya bahasa Belandanya apa ya? Goedenavond. Wat moet ik zeggen ya? Goedenavond iedereen. Welkom bij Gus Fuad Channel. Yang penting kalau saya dan Kiai Fuad itu Erlander. Aku mau Erlander, Benomsek. Kalau orang Belanda itu seperti itu. Oke, ini Kiai, jadi non sewu. Jadi Yayu ini mempunyai langkah-langkah spiritual, di mana saya pernah diceritai juga, dia itu merasa bahwa kalau saya menjadi Islam itu bukan karena keturunan, bukan karena pengaruh Bapak Ibu atau pelajaran SD dan sebagainya, tetapi di Yayu ini dia harus mempunyai keyakinan betul bahwa apa yang saya pelajari sehingga saya harus menjadi Muslim atau menjadi mukmin gitu. Namun kalau di Yayu bisa cerita atau Gus Fuad langsung tanya-tanya. Mbak Yayu dulu gimana Mbak Yayu? Mbak Yayu. Iya, perjalanan saya ya dari kecil ya dapat dari orang tua ya Islam cowok lah gitu. Jadi tapi terus saya singkat cerita saya masih ragu gitu kan. SMA saya Muhammadiyah 4 loh. Mupat Mupat dulu ya.
Ya saya hormat, tetap hormat segala agama saya hormat ya. Tapi untuk saya sendiri waktu itu masih mencari gitu. Terus saya itu selalu berpikir sejak kecil saya mau masuk Islam itu seandainya saya mendapatkan apa itu kalau agama Islam hidayah, petunjuk. petunjuk sendiri begitu kan. Bukan karena saya berpikir seandainya saya dilahirkan di Bali dengan bapak ibu atau orang tua yang beragama Hindu, saya pastinya juga beragama Hindu begitu. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya dengan orang Hindu ya. Jadi jangan salah. Ya, jangan salah penafsiran. Ya. Jadi Atau saya mungkin tetap saya hargai semua agama, saya hargai, saya hormat. Atau mungkin kalau bapak ibumu itu lahir di Roma misalnya, Ya, kamu mestinya juga Katolik kan gitu kan, Ya. Tidak mengurangi rasa hormat. Ini cerita dari ini pengalaman seperti ya, silakan Mbak. Ya, terus ya dalam sekitar 15 tahun yang lalu saya itu cuma berdoanya sih tetap Al-Fatihah, ayat kursi begitu kan, tetap berdoanya tetap yang setahu saya seperti itu, tapi ya tetap dengan bahasa Jawa juga. Terus akhirnya waktu itu saya cuma dalam waktu seminggu, kan dulu internet baru keluar gitu kan, terus saya kan ngeliat ada lafaz Allah gitu kan banyak, ini dibuat apa enggak, saya sudah berpikir-pikir gitu kan. Terus saya itu cuma pernah sekali pulang dari kerjaan cuma, ya Tuhan seandainya engkau ada, maksudku Gusti Allah ya. Yang saya kan mencari dalam pencarian kan, tolong buat saya diliatin gitu, tapi saya nggak tahu mau diliatin apa. Nah, pernah saya diliatin itu awan itu sepertinya itu lafaz Allah gitu kan. Ya, terus di awan. Iya, di awan. Ketika Yayu pulang dari kerja saya naik tangga di Holland itu. Iya, di Holland. Terus saya lihat itu ada jauh itu ada lafaz Allah. Saya kaget, saya foto. Saya kirim adik saya. Adik saya ini ya. Ini saya begini, adik saya bilang, Mbak itu hidayah, karena dia tahu saya itu kan anaknya. Ya enggak, bukan yang itu kan maksudnya, masih sana sini. Jadi apa itu dari lafaz Allah itu sekitar berapa tahun deh? 10-15 tahun ya. 15 tahun. Jadi ada di awan itu terus alif, terus lam sama ha gitu ya. Nah, saya itu bisa baca Allah. Kalau Allah semua orang bisa baca. Lulusan SMA 4. Tapi saya nggak bisa semuanya. Tapi kalau Allah ya otomatis. Jelas terlihat itu dia. Padahal kalau di jarak kilometer atau mil berapa mil? Waduh, itu kan di awan. Di awan ya? Itu bermil-mil. Oh, bermil-mil, oke. Tapi saya kaget. Nah, itu saya difoto gitu. Misalnya itu awan. Awan ini. Dari awan itu membentuk Allah. Saya foto kan waktu internet barusan ya. Jadi juga banyak lafaz ini atau itu. Tapi saya pikir apa ini beneran atau ada yang cuma hoax kan. Gitu kan. Saya kirim ke adik saya. Nah, dia bilang, Mbak sekarang waktunya udah dapat hidayah loh, ya kan dari ini ya. Terus saya waktu di Indonesia saya kirim, dan saya di Indonesia saya perlihatkan ke adik saya satunya lagi, ke waktu di Holland saya lihatkan ke orang Maroko atau orang Turki gitu kan, mereka wah ini Allah, ini benar-benar Allah. Nah, dari situ saya mulai berarti ada. Maaf, saya potong sebentar. Diceritakan kepada orang Maroko atau orang lain itu berapa hari setelah dia nonton? Saya kan exciting ya. Exciting. Saya dapat seperti ini, saya kan masih wah gitu kan, saya dikasih seperti ini kan exciting. Jadi hati saya kan bergejolak istilahnya. Terus saya kan kerja di restoran ya, jadi restoran di Rotterdam Belanda itu tamunya banyak orang Maroko, banyak orang Turki juga kan. Nah, saya ketemu, saya perlihatkan mereka kan bahasanya kan Arab juga kan. Jadi mereka bilang, iya ini benar, inilah Allah. Mereka bilang, terus salah satu dari pelanggan lah. Nah, dari situ saya pulang ke Indonesia, adik saya bilang, oke Dek, saya mau belajar Al-Quran, tapi saya nggak mau cuma Al-Quran Arabnya. Kalau saya mempelajari Al-Quran Arabnya, saya kan tidak tahu. Harus ada artinya yang saya pelajari itu artinya, tapi itu kan memang harus dengan guru kan. Tapi saya tetap nggak saya pelajari sendiri. Apa ada, saya kan pengen sendiri. Ya maaf ya, saya juga
orang aneh juga. Iya, iya. Ya, sedikit aneh kan. Nah, saya pelajari, maksudnya saya mempelajari itu cuma untuk diri saya loh, cuma untuk diri saya. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Itu sudah. Terus saya soal ke Cak Nun itu, Mas. Ya kan karena beberapa mimpi kan. Kalau itu satu itu, yang kedua masih ada loh, Mas. Saya itu sampai 5 kalau nggak salah. Boleh kalau soal mimpi itu yang Mbak mimpi. Kalau yang kedua itu nggak mimpi. Yang kedua itu kalau nggak salah. Perlu dijelaskan pada para pemirsa viewer bahwa ketika awan itu benar-benar nyata, bukan mimpi ya? Bukan, yang awan itu nyata. Yang ini juga nyata. Kalau yang kedua itu pengalaman spiritual yang kedua ketika soal mimpi apa? Yang kedua yang saya ingat itu, saya itu kan kalau dari dulu masih ngeyel, maksudnya agama juga masih mencari-cari gitu kan. Nah, terus ya setengah munafik lah. Malah nggak munafik. Kalau saya itu kan mencari, bukan munafik. Saya kan hormat sama orang-orang yang pencarian ya. Iya, untuk saya sendiri masih mencari, tapi untuk orang-orang lain saya tetap hormat sama yang agama apa saya hormat kan untuk saya sendiri maksudnya. Nah, yang kedua itu saya itu belum pernah ini terus mendoakan Nabi Muhammad ya. Maksudnya dulu itu kan saya nggak tahu sholat itu, maksudnya tahu sih ini sholat, tapi kan maksudnya yang ke nurani itu lain ya Mas. Lisan sama nurani itu lain ya. Lisan gampang, nurani itu kan beda kan. Nah, waktu yang kedua itu tidak tahu, tahunnya saya lupa, tapi saya masih ingat Nabi Muhammad dibikin kartun kan. Kalau nggak salah di Sweden atau Denmark. Nah, saya itu berangkat kerja, pokoknya dari negara salah satu. Tapi saya belum tahu pasti tahunnya, tanggalnya saya nggak tahu. Pokoknya waktu di Denmark atau di Sweden kayaknya. Saya itu tiba-tiba kok hatiku cocok loh. Saya itu kayak hati saya itu dicocok-cocok itu kan, itu berita kan, oh Nabi Muhammad digambarkan seperti ini, beritanya kan internasional kan itu. Tapi saya itu nggak tahu kenapa hati saya kayak nggak rela. Iya, tertusuk-tusuk itu jarum itu, saya heran. Nah, apa itu kok bisa seperti ini? Saya cuma meskipun Anda tidak menghormati tidak percaya Islam atau agama lain, tapi tolonglah tetap respect. Saya cuma begitu orangnya, respect agama lain, sama orang yang respect aja, hormat aja gitu kan. Nah, saya ingat, saya pulang kan dibawain Al-Quran adik yang saya harus belajar itu kan. Terjemahannya dengan bahasa Indonesia, ya kan? Dari Indonesia, dibawa ke Belanda. Waktu setelah dari lafaz Allah kan saya dikasih adik ini loh Mbak, belajarlah gitu yang ada. Saya kan minta yang ada terjemahnya itu lah. Nah, dari situ, waktu saya kok sakit itu, tiba-tiba saya itu memang jarang sholat terus terang. Kan masih pencarian juga kan? Jarang sholat, tapi ya salah satunya yang kekurangan banyak saya itu juga kan, jarang sholat, tapi di hati itu kalau ndonga mesti ya, tapi sholat itu jarang. Nah, di situ saya nggak tahu, saya cuma sholat 2 rakaat. Artinya sholat pun saya nggak tahu itu terus terang. Saya itu cuma seikhlas saya ya kan, seikhlas saya itu berdoa untuk Nabi Muhammad 2 rakaat. Saya kan nggak hafal untuk sholat itu Arabnya apa enggak. Saya cuma Allahu Akbar. Ya terus terang Allahu Akbar, terus kok saya semoga Nabi Muhammad di tempat yang bagus begitu aja. Nah, saya itu meletakkan Al-Quran di kanan sajadah saya. Tapi kiblatnya pun saya nggak tahu itu kiblatnya benar atau enggak, karena waktu itu diulangkan saya nggak ada kompas yang itu ya. Jadi cuma menurut hati saya, pokoknya saya menghadap Gusti Allah gitu. Kalau untuk kiblatnya aja saya masih ragu, maksudnya benar atau salah kan. Kadang telepon waktu itu kan belum ada juga kan. Jadi cuma matahari di sana, terus saya kan di Belanda, matahari harus ke timur, saya harus menghadap ke Arab kan, dikira-kira waktu itu kan. Dan terus saya begitu. Nah, ini benar terjadi, sumpah demi Allah ya, ini Al-Quran saya taruh sini, saya sholat 2 rakaat. Ya Allah, kenapa mereka menghina Nabi Muhammad? Meskipun kalau nggak percaya Islam, tolong orang-orang itu hormati saja gitu kan. Itu doa saya. Ya, itu 2 rakaat pun saya cuma Allah, diem Allah. Gitu kan, nah, saya buka itu Al-Quran Mas, itu tentang Nabi Muhammad. Wah, sandredeg itu, dredeg gitu. Jadi saya buka Al-Quran kan, saya buka sekali gitu kan. Tolong saya nggak tahu kenapa itu spontan. Jadi saya buka Al-Quran itu kan. Lama nih, nggak jelas lama berapa gitu ya. Pokoknya saya pengen ayat apa gitu. Langsung tentang Nabi Muhammad. Mbak Yayu lihat terjemahnya. Iya,
bisa dijelaskan? Ya, tentang apa itu? Ya pokoknya tentang Nabi Muhammad, hidupnya dia atau apa, saya belum jelas waktu itu, tapi tentang Nabi Muhammad di situ saya bilang Allahu Akbar, saya itu meredek sendiri gitu kan. Kok bisa saya menemukan ini kan karena hati saya kan tadi tuh tercocok-cocok tadi karena dibikin apa itu konten sama itu orang luar yang menghina. Padahal saya sendiri untuk Islam sendiri kan masih belajar. Nah dari situ saya lebih ternyata ada benar gitu, karena waktu saya buka Al-Quran seperti itu. Jadi terus saya lebih mempelajari, meskipun otomatis saya belum bisa banyak ya, saya masih mencari ilmu gitu loh. Tapi saya sekarang sudah menuju memang Islam. Saya kalau sudah itu satu yang Allah, terus yang kedua yang nafas, berarti oke, saya memang harus kembali ke Islam gitu loh. Tapi karena saya menemukan sendiri. Nah yang ketiga itu ini kan bertahap ya Mas ya, ini kan berapa tahun gitu masih. Yang ketiga itu saya itu pernah saya itu tiduran gitu kan di sofa sendiri kan, tiduran di sofa itu. Tiba-tiba ini siang-siang, saya masih ingat siang-siang. Tiba-tiba itu saya itu enggak tidur, enggak melek, mau tiduran gitu loh Mas. Tapi tiba-tiba suasananya itu beda. Jadi yang keadaan apa itu suasananya itu tiba-tiba beda gitu, hawa hangatnya itu nggak ada di kayak di sauna. Saya kan sering juga ke sauna, maksudnya itu kan sauna itu hangatnya nggak ada, hangatnya enak sekali itu, kayak ini loh Mas, perasaan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kayak sekilan gitu Mas. Hawanya itu enak banget. Terus tapi tiba-tiba banyak orang mengelilingi aku, tapi saya nggak tahu, suaranya juga nggak tahu, cuma gemeremeng. Perlu saya perjelas. Ketika hawa hangat di sekitar tubuh Dek Yayu itu di luar musimnya apa? Dingin atau apa, sedang atau bagaimana? Mungkin dingin juga ya, tapi nggak terlalu dingin. Dingin tapi nggak terlalu dingin, tapi itu hangat, benar hangat. Pokoknya temperatur yang tidak ada di ruangan, saya kan tahu ruangan yang dalam keadaan aneh kan. Terus kayak dikelilingi itu, jadi kan kayak begini tuh, di belakang itu pintu. Nah itu kayak orang-orang itu masuk ke pintu terus ke kamar saya, kayaknya dikupengi tempat tidurku itu dikupengi gitu. Terus pada gemeremeng, tapi saya nggak tahu itu gemeremeng apa, nggak ngerti. Saya seneng Gus, ini Yayu udah 30 tahun lebih di Belanda tapi pakai bahasa dikupengi gitu. Kalau pemirsa kan dikupengi ya, dikelilingi. Gemeremeng itu bergumam. Itu nggak jelas. Bergumam misalnya orang bersama, mungkin membaca ayo gitu kan. Ya orang dikir tapi nggak tahu. Oke, lanjut. Ya, waktu gemeremeng itu tiba-tiba dari salah satu yang kamar itu mendatangi saya. Itu mendatangi, tapi perasaan laki-laki itu kan perasaannya. Lihat kan enggak, tapi perasaan ini itu kayak laki-laki. Nah, saya kan begini, tidurnya begini di sofa. Kamarnya sebetulnya di sini, tapi saya di sofa. Orangnya itu mengelilingnya bukan mengelilingi saya, tapi kayak mengelilingi tempat tidur saya. Tapi saya tidurnya di sofa gitu. Nah, kayak salah satu itu keluar. Saya masih ingat, saya begini, tangan kanannya dia, yang laki-laki itu seperti begini. Tangan saya begini, yang kiri saya begini. Dia bilang, ayo, gitu kan. Saya cuma bilang, iya, gitu. Dari situ itu kayak dari bunuh-bunuh itu kayak dijawab Mas, tapi enak banget. Saya itu sampai sekarang kalau misalnya saat mati pun pengen seperti itu, enak. Dari situ kayak perasaan kayak ada tali itu, kayak satu badannya kayak ada talinya Mas, itu diambil, didudut itu tau kan, benar. Ibaratkan selonterak yang didudut itu. Tapi enak. Didudut ya apa bahasanya? Ayo didudut, sabut, ditarik dari sesuatu yang mendelep itu loh. Mendelep ya apa? Oke. Ditarik itu kayaknya itu dari ini perasaan, mungkin salah bisa juga, tapi ini yang saya mengalami seperti salah satunya saya nggak tahu ya Mas ya, ini kan cuma pengalaman saya ya, jadi saya nggak mau itu benar atau salah, ini saya menceritakan pengalaman saja. Itu kayak didudut kan, di mau ditarik terus gini. Nah itu sampai di bawah Pulau Ngati kan Mas, itu kan di atas nafas, di atas pusar kan. Nah di atas pusar itu saya itu merasa loh, nyawaku kok didudut, itu perasaan aku kok didudut.
Nah, saya itu tanya sama yang yang laki-laki atau pria yang tadi ngasih tangan, ayo gitu kan. Saya tanya dia, loh, nanti aku kembali lah? Enggak, saya tanya. Oh yo, aku masih ingat. Oh yo, wes, kowe durung siap. Nek ngono durung siap. Dari situ kembali semua. Saya terbangun, saya masih. Wah itu udah, itu pengalaman yang buat saya sampai Itu hari. ya, mungkin setengah sadar gitu. Ya, setengah sadar, Terus setengah. enggak, pertanyaan saya, Ya. di Jayu kan di Belanda. Aku ya orang yang tadi, oh ya wes kowe rong siap itu pakai bahasa Belanda. Jawa. Oh pakai Jawa, pakai Jawa. Wes, kowe belum siap. Baiklah, kalau kamu belum siap. Iya, You not ready. iya. Come back please. Ya, itu jadi waktu saya bilang, ya wes, kowe belum siap. Ngoten, itu hawa hilang. Ah, Saya terbangun sadar benar, hawa hilang, suara gemermeng, orang-orang hilang semua. Nah, di situ saya lagi, wah berarti gaib. Saya nggak tahu gaib itu maksudnya gaib itu kan alam lain. Ya, saya percaya ada alam lain, alam hewan, alam manusia, alam tumbuhan, alam itu saya percaya, alam lain percaya kan. Nah, berarti ada benar gitu kan. Saya pelajarin lagi, oh berarti ada. Jadi, tapi ya mempelajarinya kan nggak terus setiap hari Al-Quran. Enggak, saya kan itu saya mempelajari kehidupan lah. Tapi saya itu lebih mantap. Oke. Tadi saya belum mengenalkan kepada pemirsa juga sama Gus Fuad. Di Jayu di Nederland itu kerjanya apa tuh? Saya cuma biasa. Restoran juga. Pelayan restoran. Oh, pelayan Waiter. restoran. Kok bisa ke sana kenapa? Ceritanya gimana? Oh, saya guide dulu. Oh, guide. Tahu, iya. Memang gitu. Guide. Oh, terkait. Guide. Kalau boleh tahu suaminya di sana bagaimana, profesi apa gitu? Profesinya, PM. Oh ya, Ya, jadi dia polisinya polisi. polisinya Ya. polisi. Tapi sekarang sudah pensiun. Ya. Makanya sekarang sering Tapi pulang. pistolnya kan tetap kan? Oh, Gus Fuad lucu. Nah, terus gimana ini kok misalnya kepengen sini apa kan? saya mau otodidak ya, maksudnya segala sesuatu kok. Ya, saya itu lebih tahu sedikit, katanya banyak yang sekali yang tidak tahu kan. Jadi saya itu cuma suka sejarah, suka ini itu, dari mempelajari itu senang, tapi mempelajari ya sejarah atau apa aja lah, atau sedikit politik lah. Ya kan kita harus tahu, maksudnya ya untuk diri saya lah. Saya itu pengen haus pengetahuan, tapi kayak kehidupan itu. Tapi untuk belajar matematika kayak gitu ya nol loh maksudnya. Tapi saya senang saya menikmati kehidupan. Jadi saya pelajari untuk saya sendiri. Nah, dari situ saya mempelajari. Saya sih suka juga misalnya channelnya Ahmad Didat. Iya kan? Ya, saya juga suka channel-channel seperti itu. Pokoknya segala apa saja sebetulnya saya suka. Yang penting tidak fanatik. Kayak itu saya suka gitu. Jadi hiduplah damai dengan agama apa saja. Yang penting damai, jangan saling menyakiti, ya kan? Yang penting untuk saya seperti itu. Nah, terus saya melihat ini dari channel yang dari Ahmad Didat, dari ini, dari itu kan, menemukan kok ada pleret gitu kan, nggak tahu nyelampir di paku gitu. Ini kok pleret lah, aku kan dari pleret lah kan. Nyelampir bahasa Saya apa lagi? jiwanya kan, iya, wah dari pleret saya kan bangga. Ini pleret mana? Pleret itu banyak kan? Iya kan? Oh pleret. Jalan, saya seneng kan, nah tokoh dari daerahku gitu loh. Saya kan di Belanda kan, oh ya kan bangga juga kan. Tapi isinya apa? Saya kan isinya apa gitu kan? Dulu kan belum tahu apa itu Gus, apa itu maksudnya Pak Kiai, dengan hormat semua saya ini. Tapi ternyata setelah saya sering melihat channelnya Mas Boleh panggil Mas juga boleh. Oh, dari tadi mas-mas terus. Iya. Sampai saya Kan terasa lebih muda lagi. Iya. Seperti kan seumuran tuh kayak itu. Iya. Itu ya Mas ya ora apa-apa. Iya. Tadi saya mau ngomong gitu loh Iya. Ya kayak iki yo tamune Kiai Fuad atau ngundang mas-mas terus ya. Saya spontan ya, maaf. Enggak apa-apa. Iya. Jadi kalau saya pengetahuan saya loh dia.
Gus itu anak kiai. Nah, dipanggil Gus. Terus kalau jadi kiai ya sudah bisa Gus atau bisa kiai. Kiai itu siapa tuh? Kiai itu ya orang yang imam. Nah, yang dikeluarkan jadi pemimpin. Pemimpin yang tahu agama. Nah itu. Itulah saja, mudah-mudahan saya salah. Nah, memang ada pendapat lain Gus itu dari kata Pak. Oh iya, betul. Panggilan sebenarnya tidak spesifik kiai, anak kiai enggak. Oh, Jadi kita manggil Gus itu artinya bocah bagus, anak cakep, iya. tempatnya gitu. Iya, iya. Cuma nggak tahu kok kenapa kok sekarang kok terus spesifik menjadi harus anak kiai. Padahal ya anak siapa saja, kalau laki-laki ya panggilannya Gus kalau di Jogja, kalau di ya di Jogja di Jawa Timur. Seperti sama dengan Tole itu. Iya sama. Oh, kalau wedok no. Iya. Sekarang kok beralih begitu. Iya. Iya. Semua anak laki-laki kan dipanggil Cah Bagus. Gus katanya gitu. Saya juga dapat gelar Gus honoris causa. Iya, Bang. Sama Bupati Bantul Ah, Abdul Musli itu kasih gelar Gus honoris causa. Lucu loh. Baru pertama kali. Oke, monggo Mbak Anu lanjut lagi. Ya, saya kan saya tetap terus terang 60 tahun saya tetap WNI. Iya, iya. Ya, karena saya cinta negara saya, dan cinta cuma saya cinta ya. Cinta banget NKRI ya. Makanya sampai sekarang pun saya tetap WNI meskipun 30 tahun. Meskipun kalau cuma pengen paspor Belanda atau apa yang gampang kan, tapi dulu itu saya berpikir ini sebelum saya itu jadi guide malahan. Jadi saya itu masih SMA karena kita nggak ke luar negeri itu udah ada di tangan. Misalnya aku pintar ke luar negeri, saya harus kembali ke Indonesia. Kenapa? Karena kebanyakan ya, tapi saya nggak membicarakan apa itu menyalahkan atau enggak maksud saya itu kebanyakan kalau sudah pada di luar negeri kan enak kan ya kebanyakan enaknya ya, maksudnya strukturnya lebih enak kan, males pulang ke Indonesia gitu kan. Ini cuma wacana saya dulu waktu masih remaja lah, tapi saya tuh pengen kembali ke Indonesia karena saya selalu berpikir kalau saya kembali ke Indonesia paling tidak aku bisa mengenai ilmu tonggoku istilahnya kalau gitu, atau adikku, bukanlah tonggo, adikku sih atau masku sih terus mulai wae. Nah iso ojo mung ilmu tapi juru. Saya jadi ingat. Ini untuk Mas Adi yang masih di Birmingham. Oh. Mas Adi sini ya. Ada. Ada lulus S3 IT ya di Birmingham. Sampai hari ini kan nggak mau pulang. Ya itu nyari juru sebanyak-banyaknya itu. Ya kalau sana konseling. Konseling ya udah diambil. Iya. Kalau senang England. Terus ini Mbak, Sinyal. nggak apa-apa kemarin sinyal itu tetap jalan. Terus udah Enggak jalan ya. Mbak ini. Terus ini berarti Mbak Yu juga ngikutin ini ya, diskusi tentang nasab palsu para habib. Ya. Gimana Mbak Yayu menurut Mbak Yayu? Menurut pribadi saya, iya. Ya, apa ya? Kalau memang Habib itu bagus istilahnya, dia orangnya mengajarkan bagus, ya seperti yang normal imam jujur, ya baguslah. Kenapa tidak kan? Dan kiai juga, ya otomatis ya. Tapi kebanyakan yang saya lihat memang saya melihat dari sekarang kan sudah ada medianya kan, yang omongannya yang kasar lah, yang itu memang mungkin atau diri saya itu kurang setuju lah. Kalau memang dari dulu kan kalau kiai bukannya saya terus tapi bukannya terus kiai yang benar atau apa, saya belum tahu ya ini yang benar yang mana, salah yang mana ya. Tapi untuk saya sendiri saya lebih suka dan saya menghargai kiai-kiai yang yang halus begitu, kiai yang halus. Makanya kayak yang halus, yang ngajarin agama yang halus lah, jangan terlalu ini benar itu maksudnya kita kan hidup ini kan mempelajari semua, enggak cuma kiai juga mempelajari kehidupan kita orang bawah, maksudnya yang bukan orang mendalami agama kan juga
juga belajar kan dengan cara halus kan. Kalau udah ditakut-takutin gitu kan ya tambah takut kan. Iya. Iya. Tapi memang wajib takut sama bertakut kan wajib. Tapi kan jangan terlalu. Sama yang terlalu kan tidak bagus kan. Menurut. Tapi itu menurut pandangan Iya. saya. Itu dari segi perilaku ya. Iya. Kalau dari segi nasab, jadi Iya. para Habib ini kan sekarang secara saintifik itu terbukti pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi kan sekarang terbukti batal, terbukti tidak terkonfirmasi baik dari segi manuskrip, filologi, kitab, ya, kajian kitab nasab, kemudian juga kajian sejarah, dan yang lebih telak lagi adalah kajian DNA. Jadi DNA mereka itu haplogrupnya itu tidak sama dengan haplogrupnya keturunan Rasulullah yang ada di seluruh penjuru dunia. Bahkan mereka itu menurut Dr. Sugeng Sugiarto, haplogrupnya saja tidak masuk keturunannya Nabi Ibrahim. Keturunannya Nabi Ibrahim saja tidak. Kalau keturunannya Rasulullah kan pasti keturunan Nabi Ibrahim. Kalau keturunan Nabi Ibrahim belum tentu keturunan Rasulullah. Iya. Tapi ini para Habib ini bahkan haplogrupnya itu tidak termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Jadi klaim-klaim pengakuan mereka bahwa mereka keturunan Nabi itu hari ini terbukti secara ilmiah itu ternyata palsu. Dan memang gejalanya itu kan dimulai dengan penampakan mereka, perilaku mereka yang kayaknya mustahil lah orang yang ber-DNA Rasulullah kok perilakunya seperti itu kan gitu. Nah ini kenapa saya tanyakan karena Mbak Yayu tadi kan menyampaikan cerita ketika ada apa itu karikatur yang menghina Nabi itu kan Mbak Yayu merasa sakit kan itu. Kemudian nah, karikatur aja membuat sakit, apalagi sekelompok orang yang jelas-jelas bukan keturunan Nabi, tetapi mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya karena di dalam Islam itu kan bagaimanapun juga ada penghargaan tersendiri kepada keturunan Nabi. Dan ini ada sekelompok orang yang mengaku keturunan Nabi setelah sekian abad, hari ini terbongkar sebagai bukan keturunan Nabi. Nah, menurut Mbak Yaya gimana ini pendapatnya? Saya kan bukan pakar agama ya, tapi menurut saya, kalau untuk saya pribadi nanti saya salah ya, karena saya saya bukan pakar agama, saya aja masih mencari-cari kan, maksudnya ya saya cinta Gusti Allah, tapi saya sendiri juga masih benar-benar ingin jadi orang yang baik, itu kan ya susah sekali toh Mas. Betul. Tapi saya cuma berprinsip itu mau keturunan siapa saja buat saya sama saja. Yang penting perilaku. Untuk saya, ini untuk pribadi ya. Dia mau keturunan siapa saja, darah kita semua sama. Betul. Merah. Betul. Iya, jadi darah manusia itu merah. Jadi menurut saya cuma perilaku. Perilaku yang membuat kita itu menghormati orang itu bukan karena kaya. Menghormati orang kan karena karena perilaku. Yeah. Itu saja. Jadi kalau ada Habib yang bagus, ya hormati. Tapi ada yang gini lah orang anak-anak misalnya yang nggak bisa ngasih atau yang perilakunya kurang, ya jangan dicontoh gitu kan. Ya, tapi otomatis saya juga masih belajar kan. Tapi saya senang sekali dengan jalan-jalan saya itu menghargai sekali, makanya saya soan di sini. Dan saya cuma satu, saya itu ingin mengungkapkan terima kasih ada yang untuk bangsa kita, untuk negeri kita. Ternyata ada orang seperti Gus Fuad. Iya. Dan yang lain-lain. Iya, dan yang lain-lain ya. Kan gini loh, buat saya untuk negara Indonesia kan butuh pahlawan-pahlawan baru, atau bukan pahlawan baru, maksudnya itu setiap dekade atau setiap saat kan membutuhkan orang-orang untuk orang-orang yang bagus untuk negara kan. Menjaga. Menjaga. Apa itu orangnya? Maksudnya profesinya apa saja? Itu aja. Jadi untuk saya ya agama. Ya jalanilah agama dengan bagus. Jadi tentara juga tentara yang bagus begitu. Iya kan. Kalau tentang agama saya nol. Saya jadi masih belajar. Masih banyak. Saya kepengen menggarisbawahi ini Mbak Yaya. Jadi kita itu keturunan siapa saja, DNA kita itu kemana saja, itu tidak masalah selagi perilaku kita baik gitu. Dan
Oleh karena itu secara tidak langsung itu Mbak Yayu itu kalau boleh saya simpulkan itu memberi saran lah kepada para orang siapa saja yang mengaku keturunan Nabi yang sekarang ternyata terbukti bukan keturunan Nabi. Bahwa ya sudah ngaku saja bukan keturunan Nabi kan selesai. Yang penting perilakunya baik. Ya, iya. Karena kalau terus-menerus bertahan mengaku keturunan Nabi pada secara saintifik itu mereka terbukti bukan keturunan Nabi, itu kan menimbulkan keresahan. Apalagi klaim-klaim itu untuk dieksploitasi untuk menipu masyarakat kelas bawah, umat kelas bawah yang literaturnya belum cukup. Tuh. Dieksploitasi demikian rupa dan kadang-kadang menyampaikan sesuatu yang justru bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Jadi minta dimuliakan lebih dari sebagai manusia, kemudian menyampaikan bahwa mereka punya leluhur yang setiap hari itu Isra Mi'raj 70 kali. Padahal Rasulullah sendiri seumur itu banyak sekali Isra Mi'raj gitu. Dan pelajaran-pelajaran lain dengan mengatasnamakan diri mereka sebagai kelompok keturunan Nabi, tapi pada saat bersamaan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan memang klan itu, kelompok itu, para Habib itu sampai hari ini tidak terkonfirmasi sebagai orang yang menganggap Pancasila itu final. Jadi mereka selalu teriak NKRI harga mati, merah putih. Tapi kelompok mereka itu tidak ada yang pernah secara terbuka menyatakan Pancasila harga mati. Tuh. Jadi mereka masih menyuarakan mengenai NKRI bersyariah, NKRI berkhilafah, dan seterusnya. Termasuk kemarin si Recep Syihab itu kan masih ngomong begitu. Sambil mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Kemudian juga mengacak-acak sejarah leluhur kita. Nah, termasuk kemarin itu dia bilang Sunan Ngampel itu adalah anak dari Sunan Gresik. Ini kan aneh. Terus Sunan Gunung Jati menikahi ibunya itu. Ya ini kan aneh itu. Kemudian makam-makam kayak di Ponorogo dianggap sebagai klan mereka, padahal bukan. Dan terlalu banyak kerusakan yang dibikin. Termasuk secara NU katanya pendiri NU itu adalah salah satunya adalah Hasyim bin Yahya. Padahal sama sekali tidak ada itu. Dan mereka diam-diam mencetak buku dan diedarkan di terutama di Tegal ya, di oknumnya itu ada di PCNU Tegal gitu. Mengedarkan itu di madrasah-madrasah yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Nah, untung saja ketua umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf kemarin sudah menginstruksikan agar menarik buku-buku seperti itu. Jadi secara TSM gitu, mereka itu kayaknya mau mengokupasi Nusantara gitu. Mengklaim bahwa ini semua adalah punya leluhur kami. Ada statement mereka Indonesia adalah milik Tarim, misalnya begitu. Semuanya bersumber dari Tarim. Tarim itu kota tempat mereka berasal. Dan ini kan sangat berbahaya untuk ke Indonesia. Jadi ya sudahlah, berhentilah berupaya untuk dalam tanda petik itu menjajah melalui jalan spiritual, mengokupasi, menguasai Nusantara. Karena orang Nusantara itu banyak yang bangkit gitu ya, banyak yang berkesadaran, banyak yang memiliki literatur maupun referensi mengenai Nusantara, mengenai Indonesia itu sendiri. Terus gitu. Kiai, kalau tadi kan seperti yang barusan sampean katakan itu untuk para Habib-Habib itu, supaya seperti itu langkahnya. Nah, kalau menurut Kiai, apa langkah-langkah kita sebagai orang yang biasa, seperti saya kan yang doif dan yang fakir terhadap ilmu pengetahuan, terus apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang di medsos saya lihat, wah ini kok terjadi perbincangan ramai, ini diragukan nasabnya dan sebagainya. Sekarang kalau kita sudah tahu yang benar, terus apa yang harus kita lakukan sebagai orang mukmin itu? Tetap merangkul mereka. Itu mereka kan juga umat manusia lah. Ya. Jadi sebagai manusia kita kan harus saling sama ya. Oke, enggak, maksud saya langkah-langkah kita sendiri harus bagaimana itu loh, menurut Kiai bagaimana? Kalau di depan itu kan saya tulis itu ya. Habib dan para budaknya dilarang masuk. Ya kan? Itu jelas. Kenapa? Karena saya melihat begini. Orang Jawa itu kan terlalu baik.
Orang Nusantara itu kalau baik, rendah hati, tidak sombong, tidak mau berbohong secara umum loh. Lumo. Nah, lu mau dan ada punya rasa malu loh. Sementara kelompok itu, klan itu, yang dari Askenazi itu, Habib-Habib itu, kan rai gede, nggak punya rasa malu. Ini si Lutfi bin Yahya udah ketahuan masuk apa buku secara NU, udah ketahuan masuk makam, masih terus-menerus bergerak mau masuk lagi loh. Gila kan ini. Udah secara ilmiah mereka itu terbukti bukan keturunan Nabi. Di panggung-panggung para Habib itu masih ngomong aneh keturunan Nabi. Loh gimana itu? Gitu. Itu Wali Songo itu lur aneh loh, padahal nggak ada kaitannya. Jadi mereka itu diabla, nggak anu sung ngumyun faum layar jingon lah. Jadi ya ini kalau saya itu benar Mbak Yayo itu kita harus rangkul mereka. Nah cara merangkul itu kan harus efektif, harus tidak menimbulkan persoalan baru. Jadi ada kalanya begini, kalau saya dengan anak saya, kalau dia melakukan kekeliruan, saya ajak diskusi. Kalau dia ngeyel macam-macam, berkilah, berapologi macam-macam, lama-lama kan saya bentak juga. Karena kalau tidak dia akan rusak. Nah dalam konteks Habib, bukan hanya Habib yang rusak, mereka itu juga mau rusak Indonesia masalahnya. Jadi nggak mungkin dong kita dengan maling, dengan perampok itu ya sudahlah tobatlah sadar. Kan nggak bisa begitu. Diberitahu kalau mau, kalau tidak kan ditangkap. Kalau anak-anak kemarin zaman ini Mas Indro Pleret ini lulusan S2 UGM ini, zaman dulu kan kalau bisa dibina, kalau nggak bisa ya terpaksa dibinasakan kan gitu. Ya karena ini sudah membahayakan paham kebangsaan kita, sudah membahayakan eksistensi negara kita. Nah oleh karena itu mukibin itu mereka lama-lama jadi mukibul, tukang ibul juga, tukang ngomong semaunya sendiri, nggak pakai data, nggak pakai hasil penelitian, tapi mereka selalu membalas itu dengan narasi. Data masa dibahas dengan narasi, data masa dibahas dengan framing, itu kan berbahaya. Dan ya ketahuilah para Habib dan mukibinnya, kalian sudah kalah. Bangsa Nusantara saya dapat data yang valid 75% lebih sudah sadar bahwa kalian itu salah. Jadi kalau kalian terus-menerus konyol, itu berarti kalian terus-menerus provokasi yang pada intinya nanti akan bunuh diri. Karena lama-lama akan marah loh pribumi itu. Ya nggak mungkin dong. Mbahmu itu misalnya dipalsu, ben siapa apa kamu terima? Kan nggak bisa begitu. Masa di Ponorogo dibilang asegap? Masa jenenge Wali Songo dibilang asmatkon itu nggak ada. Udah terbukti secara ilmiah. Apalagi DNA-nya mereka jelas-jelas haplogrupnya G. Jadi para kiai yang sudah tahu, ya termasuk temanmu itu, jangan pura-pura nggak tahu, gitu loh. Jangan kau sembunyikan ilmu kebenaran, wahai para pemilik ilmu. Karena dengan begitu itu kamu sedang menghancurkan dirimu sendiri. Ya sudah, kita itu di ranah ilmiah saja. Ini soal nasab itu kan sebenarnya hanya bagian dari akidah beragama kan gitu tuh. Kalau Habib itu udah ngaku, oh ya kami ternyata Rabita Alawiyah itu ya, organisasi yang dibikin di zaman kolonial itu ya, yang mengaku-ngaku memproduksi paspor sebagai keturunan Nabi itu ya, ngaku saja. Ternyata kami secara ilmiah tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Dan kami menjadi Indonesia. Siapa saja kalau meng-Indonesia kita terima. Yang bule, yang Tionghoa, yang India, yang Afrika, semua kalau meng-Indonesia, ya pasti kita terima. Kita itu orang baik, bangsa yang baik. Kan itu. Tapi kalau kalian di sini mau bikin agenda, mau mengulang kolonialisme zaman dulu, nanti dulu ada Indro Pleret. Itu loh. Gimana sih? Nah itu. Oke, ya biar temperamennya agak menurun dikit. Wah ini luar biasa nih, ya Fuad ini. Itu tadi yang terkait dengan Mbak Yayu, kayak pengalaman spiritualnya itu, kayak seseorang mendapat hidayah dan sebagainya itu, apakah semua orang atau hanya orang-orang pilihan yang mendapatkan hidayah seperti ketika di awan ada lafaz Allah semacam itu. Itu karena ayatnya begini ya, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, jalan Allah, jalan menuju Allah, jalan kami, jalan menuju Allah. Kalau memakai dhamir nahnu itu kan artinya kan Allah melibatkan makhluknya kan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang mencari yang secara bersungguh-sungguh, bermujahadah,
untuk mencari jalan menuju, jalan mengenal, jalan apa itu memahamiku, jalan ma'rifatullah. Lanah dia naum sebulana, sungguh sangat aku berjanji untuk memberikan hidayah kepada mereka semua, banyak cara, banyak jalan. Gitu. Jadi yang namanya mujahadah itu apa? Bersungguh-sungguh. Kayak Mbak Yayu itu misalnya, saya nggak mau kalau Islam cuma keturunan masuk. Saya harus tahu sendiri. Saya harus mengalami. Karena agama itu ada experience ya, pengalaman. Saya harus mengalami sendiri. Saya harus memperoleh hidayah sendiri. Nah ketika itu, sebenarnya dalam hati itu, dalam bawah sadar itu, Mbak Yayu kan terus-menerus memohon kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh agar disapa, agar disapa oleh Tuhan. Nah, oleh ketika itu, Mbak Yayu bisa melihat lafal Allah dan yang lain. Dan ini kan sebenarnya universal. Karena jalan menuju Tuhan. Tuhan itu kan sebenarnya satu saja. Cuma orang mendefinisikan Tuhan berbeda-beda. Orang Islam mendefinisikannya begini. Asmaul Husna, sifat 20. Kan itu. Kemudian mungkin orang kelompok Nasrani berbeda juga. Kelompok Yahudi berbeda. Hindu berbeda. Buddha berbeda. Konghucu berbeda. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Misalnya Pak Hendro. Ada yang saya manggilnya Pak Hendro. Ada yang sampai si Mas Butet manggilnya Pleret, ada yang manggil siapa lagi, Mas Bos misalnya, ada yang manggil lagi siapa, kan tetap sama aja. Ada juga yang mau pietong. Nah, tuh kan itu. Itu panggilan Thayyibah itu. Nah, karena pengalaman Mbak Ye itu sedikit banyak ada samanya dengan yang saya alami sendiri. Jadi ada di masa-masa di mana mulai SMA, kelas 3 SMA sampai kuliah 2-3 tahun, itu saya mencari Tuhan dan saya sempat ateis, sempat Hindu, sempat Buddha, cuma untuk saya yang pas, yang cocok Islam. Tapi mungkin untuk saudara saya, teman saya yang cocok, yang pas Katolik. Ya silakan saja. Saya meyakini bahwa yang pas, yang paling cocok untuk saya adalah Islam. Tapi saya menghargai sekali teman saya yang beragama Katolik, Hindu, Buddha. Karena di sini itu ada santri cabang Katolik, ada santri cabang Hindu, ada santri cabang Buddha, ada santri cabang Protestan, ada santri cabang agnostik. Jadi semua di sini, bahkan ateis pun bisa saya terima. Iya. Dan biasanya yang ateis, yang agnostik itu biasanya itu bule, yang bule. Jadi kan kita punya banyak santri bule. Jadi kalau misalnya agnostik di sini, atau yang ateistik apa itu ateis gitu. Dan di sini mereka bisa kerasan, bisa menginap seminggu 2 minggu dan tidak masalah, dan terus menerus kalau ke Indonesia pasti mampir. Artinya pasti datang lah. Ya karena saya bisa menerima semua keyakinan. Iya, dan saya sebagai orang Islam itu meyakini bahwa orang Islam itu harus menghargai, bahkan melindungi agama apapun, keyakinan bahkan terhadap orang yang ateis sekali gitu loh. Jadi ya kalau saya gitu. Cuma kalau apapun dari kelompok manapun, atas nama apapun, termasuk atas nama agama, termasuk atas nama klaim nasab yang palsu, kalau sudah membahayakan kehidupan bersama, kalau sudah membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka saya lawan habis habisan. Saya tidak pernah kompromi. Bang Hendro Pleret pasti tahu persis bagaimana sikap saya terhadap Pancasila, kan gitu. Karena mbah saya itu dulu setor sapi pirang-pirang pendak bengi dibelah untuk para pejuang yang ngepos di pondoknya Simbai. Ya kan itu, Komarudin itu kan keponakan sekaligus santrinya kakekku. Pak Air Parudin yang ketemu Ahmadiyah itu juga keponakan dan sekaligus santri kakekku. Kalau yang KNU nggak usah sebutkan lah, namanya pesantren ini pasti memproduksi KNU kan, itu banyak sekali. Jadi keindonesiaan ini Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ini kan sudah menjadi konsensus nasional yang waktu itu disepakati oleh ulama-ulama yang nggak ecek-ecek, yang jauh lebih canggih, lebih cerdas, lebih pintar daripada ulama-ulama hari ini yang cuma tukang dawet, tukang cari amplop aja. Kan itu. Kayak Hadratus Syekh Hasyim As'ari misalnya. Kemudian dari Muhammadiyah siapa? Bukan yang ikut merumuskan konsensus nasional dulu. Ki Bagus, siapa itu? Ya agak lupa lah ini, agak lama nggak dipelajari lagi. Orang Muhammadiyah, orang NU, udah sepakat bahwa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, kemudian Undang-Undang Dasar, waktu itu Undang-Undang Dasar 45, itu adalah menjadi kesepakatan suci. Kalau kita orang beriman, apapun agamanya, wajib hukumnya menepati, mentaati, setia menjaga konsensus suci ini.
Kalau dalam Al-Quran itu, orang yang suka merusak perjanjian suci, itu hanyalah orang-orang yang kafir. Mau ngaku Islam, KTP-nya Islam, setiap hari tahajud, kalau mau melawan Pancasila, artinya dia kafir. Karena dia melanggar konsensus yang sudah kita sepakati. Nah ini banyak ustaz nggak paham itu. Ngajinya baru kemarin sudah ceramah ke sana kemarin, bilang hukum Islam yang mana? Islam cap apa itu? Makanya tadi malam saya sempat ada, karena ada Profesor Henry Subiakto gitu. Ini kan beliau kan artinya dikenali sebagai intelektual yang Muhammadiyah lah. Kemudian ada Mas Dr. Sugeng Sugiarto. Kegelisahan saya itu begini, sebagaimana jenengan dulu gelisah, bahwa tokoh-tokoh agama hari ini itu gagal menjadi duta akal. Agama ditampilkan tidak masuk akal gimana sih? Karena semua nabi itu melawan doktrin yang tidak sesuai dengan akal. Itu semangat para nabi, semangat profetik, semangat kenabian cuma begitu. Menjebal semua doktrin, mendorong masyarakat untuk berpikir kritis, untuk berpikir rasional, untuk berpikir berdasarkan akal sehat. Nah hari ini agama ditampilkan dengan nggak karu-karuan kayak gitu. Wah, itu kan berbahaya. Apalagi, itu silakan saja kalau mau dilanjutkan. Tapi jangan bikin gara-gara di negara saya. Ketika itu membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, saya wajib berteriak. Karena saya warga negara Indonesia, saya upload grupnya, putra asli Nusantara dari garis laki-laki, meskipun saya keturunan Wali Songo dari garis ibu. Nah itu, ini harus saya tegaskan. Dan masalahnya bukan sekedar nasab, masalahnya bahwa klaim nasab palsu itu telah mereka gunakan dalam upaya untuk mengokupasi Nusantara. Itu bahayanya. Ya. Dan apa yang disampaikan Gus Fuad ini, beliau ini sudah tes DNA internasional. Dan jujur saya ngomong nggak usah bilang cinta itu masuk. Itu loh. Kenapa datanya? Itu loh. Coba semua data juga saya fair kan, saya tampilkan semua, saya publish semua kan. Nggak ada yang saya sembunyikan. Jujur aja kenapa sih? Jujur pun kalau membahayakan Pancasila tetap tak lawan. Apalagi nggak jujur untuk menghancurkan Pancasila. Ya itu komitmen saya Kang. Oke. Luar biasa ya. Ya. Ini udah semakin cerah loh Mbak ya. Semakin cerah ya karena ada lampunya. Apalagi kalau begini lebih cerah. Wah, non sewu ya. Saya nggak berani bilang, ayo wis jelas orang. Baik, pemirsa luar biasa apa yang disampaikan oleh Gus Fuad ini. Dan saya percaya bahwa semuanya tanpa saya harus mengulangi, menggarisbawahi full dari apa yang beliau sampaikan sudah jelas. Yang jelas saya akan segera mengakhiri live ini, tetapi tolong nanti ditranslate ke bahasa Belanda ya. Nah, saya minta itu. Dan nanti akan diedit oleh teman-teman semuanya. Pemirsa, terima kasih sekali Anda sudah menyaksikan Gus Fuad Channel. Semoga yang ada di dalam ini menjadi ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diterjemahkan bahasa Belanda. Yang keras ya, kameranya di sana. Oké, ja. Dank jullie wel om te kijken en om te luisteren. En gewoon samenleven in vol met liefde voor iedereen. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pancasila Jaya. Pancasila Jaya. Merdeka. Ja.